Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah yang mulia dan segenap umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, terkhusus keluarga besar Majelis Ta'lim Bersatu wilayah Bandung Selatan, wilayah Banjaran khususnya, yang mana malam ini alhamdulillah kita bersama-sama mengagungkan Allah, mengingat Allah, memuji Allah, bertasbih kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan juga beristighfar kepada Allah, mendekatkan hati kita kepada Allah, dan juga memperluas pengenalan kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahdah. Begitu pula kepada junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua bersama-sama mensyukuri itu semua, karena itu semua karunia yang tiada bandingannya, yang mana segala kenikmatan dunia jika dibandingkan dengan anugerah hati ini bisa mengenal Allah, hati ini bisa dekat dengan Allah, bisa bertemu dengan Allah, dan juga bisa sujud kepada Allah, bisa tunduk kepada aturan Allah, ditambah juga jasad dan lisan kita ini bisa mengabdi kepada Allah dan berbuat kebaikan kepada sesama makhluk Allah karena Allah, yakni karena diperintah oleh Allah, karena meraih ridhonya Allah. Maka segala kenikmatan dunia dan wujud dunia segalanya menjadi tidak ada apa-apanya dibanding karunia ini. Begitulah kita semuanya bersama-sama mensyukurinya. Begitu pula hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini karunia yang sangat besar yang tiada bandingannya ketika hati ini
oleh Allah dikasih hubungan dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa mengenal Rasul, bisa beriman kepadanya, bisa mengenal ajarannya, bisa mencintainya, bisa memuliakannya, bisa mengingatnya, bisa tunduk kepada aturan-aturannya, bisa mengikutinya, bisa berakhlak dengan akhlak beliau, bisa berjuang di jalan Allah dan di jalan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini semua adalah anugerah yang tak terhingga. Kenapa disebut tak terhingga? Karena dengan kondisi seperti itu, maka kita mendapatkan jaminan-jaminan dari Allah. Di antaranya jaminan selamat dari murka Allah, dari azab Allah, aman dari azab Allah. Juga selamat dari warna-warni musibah di dunia, warna-warni fitnah di dunia, dan selamat dari godaan setan, dari kejelekan hawa nafsu, dari tipuan dunia, bahkan dari kejahatan makhluk yang jahat. Lalu ketika masuk ke alam kubur, selamat dari siksa kubur, dari fitnah kubur. Selamat ketika ditanya oleh malaikat Munkar Nakir alaihi wassalam di kubur. Nanti begitu bangkit dari alam kubur pada hari kiamat, selamat dari bencana-bencana hari kiamat. Ya, warna-warni nanti ya bencana, malapetaka kelak itu akan selamat. Juga di samping selamat, kita mendapatkan jaminan kebahagiaan yang lebih dari selamat. Bahagia dengan warna-warni nikmat, warna-warni keberkahan, warna-warni pertolongan. Ya. Di dunia kita akan mendapatkan efek daripada anugerah yang dahsyat ini, yakni efek daripada iman, daripada ketakwaan kita, daripada zikir, daripada segala amal soleh kita, daripada kebaikan-kebaikan kepada sesama yang kita lakukan ikhlas karena Allah. Maka efeknya di dunia akan kita rasakan. Ya, di antaranya apa? Ya, di antaranya hati kita akan tenang. Hati kita akan reg-reg, kan? Lalu di antaranya apa? Di antaranya hati kita punya harapan pasti. Yang harapan ini bukan sekedar di dunia saja. Udah kelihatan dari sekarang. Sampai mana? Sampai surga. Dan di surga saya akan bertemu dengan Allah. Jadi dari sini sudah kelihatan harapan itu. Kalau orang yang tidak beriman kan tidak punya harapan itu. Paling kalau kaya, kalau nikmat, kalau jadi pejabat, ya sampai mati. Orang yang beriman tidak. Ya, kenikmatan dunia itu menurut orang yang beriman itu mah hanya sebentar sekali, hanya sedikit sekali itu mah. Yang besarnya nanti, yang besarnya itu. Nah, itu orang beriman.
Maka dengan anugerah iman, anugerah takwa ini, si hati ini menatap jauh sampai pertemuan dengan Allah ketika nanti di surga. Subhanallah. Adakah alam hati yang seperti ini bagi orang-orang yang tidak beriman? Tidak akan terjadi. Hanya di hatinya orang-orang yang beriman. Ya. Orang yang tidak beriman itu segala kenikmatan dunia, kepemilikan dunia, pengakuan dunia hanya sampai mati. Itu orang yang tidak beriman. Orang beriman tidak. Dunia itu justru sedikit sekali. Tidak ada apa-apanya. Insya Allah. Allah. Lalu apalagi di dunia ini? Yang akan kita rasakan di dunia apa? Yang akan kita rasakan itu adalah banyaknya petunjuk-petunjuk ya dari Allah, dari Rasulullah SAW kepada kebenaran dalam segala hal, kepada kesempurnaan dalam segala hal, kepada keagungan, kepada kunci-kunci keselamatan, kebahagiaan dari dunia dan akhirat. Kita akan mendapatkan petunjuk. Ya. Nah, petunjuk ini tidak akan didapat oleh orang-orang yang tidak beriman. Karena petunjuk ini tidak hanya mencakup segala kebutuhan dalam kehidupan di dunia saja, tapi mencakup bagaimana nanti bisa menggapai ya segala yang diinginkan, segala yang dibutuhkan dalam kehidupan di kubur. Lalu dalam kehidupan ketika bangkit dari alam kubur. Sampai mana? Sampai surga. Orang yang beriman itu sudah tahu kalau sakaratul maut begini. Kalau dikubur begini. Kan? Kalau bangkit dari kubur begini. Kiamah itu begini. Nanti di akhirat begini. Gitu kan? Sampai bagaimana melintas siratal mustaqim begini. Di surga begini, ada apa aja. Tahu di neraka, walaupun orang beriman tidak masuk neraka, tapi udah tahu di neraka itu ada apa. Allah. Orang yang tidak beriman tidak akan mendapatkan petunjuk itu. Orang yang beriman mendapatkan petunjuk, tahu yang benar itu yang bagaimana. Yang adil itu yang bagaimana. Ya. Menghadapi berbagai permasalahan hidup itu bagaimana. Ya, menghadapi ujian bagaimana, menghadapi nikmat bagaimana, itu kan? Cara bergaul dengan Tuhan bagaimana, cara bergaul dengan Rasul bagaimana, cara bergaul dengan sesama muslim bagaimana, dengan orang tua, dengan anak, dengan guru, dengan murid, dengan saudara, dengan suami, dengan istri, dengan majikan, dengan bawahan, dengan pemerintah, dengan rakyat, dengan tetangga, dengan sesama muslim, dengan non muslim, dengan yang berbuat baik kepada kita, dengan yang berbuat jelek kepada kita, ya, hatta yang mau nyerang kepada kita. Lalu bagaimana dengan setan, dengan iblis, kan? Bagaimana dengan malaikat, bagaimana dengan yang sudah ada di alam barzakh, ya, yang sudah wafat. Masya Allah, kita dapat petunjuk, yang lain tidak dapat. Ya, yang lain tidak dapat, paling ngarang atau hanya duga-dugaan doang. Kalau kita kan pasti ilmunya. Ya, kenapa kita ziarah ke ahli kubur? Kenapa kita baca salam kepada Nabi? Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Lalu ya Nabi assalamualaikum. Kenapa pakai mengucapkan salam? Kenapa salam kepada ke sebelah kanan setiap sholat?
sebelah kiri. Kenapa? Kan? Semuanya ilmu pasti. Kita bukan pengetahuan yang hanya dugaan-dugaan saja atau ngarang-ngarang. Tidak. Ilmu pasti. Kita punya hubungan erat dengan malaikat, hubungan erat dengan arwah. Bukan cuma dengan yang hidup saja, tidak. Tapi dengan ahli barzah kita tetap punya hubungan yang baik. Masya Allah. Dan kita tahu tentang apa yang ada di diri kita, ada hawa, keinginan, ada nafsu. Ya. Lalu bagaimana menyikapinya? Kita tahu tentang dunia ini menipu, bagaimana cara melayaninya, meladeninya. Gitu kan? Kita tahu bahwa dalam kehidupan ini ada setan yang terus mengganggu kita. Bagaimana cara melawannya? Itu sudah dikasih petunjuk oleh Allah. Dan petunjuk ini tidak akan didapat oleh orang yang beriman. Hanya mendapatkan petunjuk ini. Sehingga petunjuk ini kita mengenal hakikat. Dan mengenal apa yang telah terjadi, mengenal apa yang akan terjadi. Dan mengenal tentang goib. Masya Allah. Dengan petunjuk Allah ini. Allah. Lalu apalagi yang dirasa di dunia ini sebelum dikubur, sebelum di akhirat. Ya, berkat iman, berkat amal soleh, berkat takwa ini apa? Ya. Di antaranya adalah kita akan merasakan banyaknya pertolongan Allah dalam hidup. Kita akan merasakannya sebelum mati nih. Itulah orang-orang yang beriman. Terasa pertolongan Allah itu. Tiap harinya. Ya, terasa. Lalu apa lagi? Di samping itu kita akan mendapatkan warna-warni kebaikan dari orang-orang. Karena ajaran Islam itu ajaran berbuat baik kepada sesama. Nanti akan dibalas oleh sesama dengan berbagai kebaikan-kebaikan yang boleh jadi kebaikan yang diterima itu jauh lebih besar dengan kebaikan kita kepada mereka. Karena ajaran Islam ajaran berbuat kebaikan. Kita akan dicintai banyak orang, kita akan dihormati banyak orang, kita akan dipercaya oleh banyak orang. Kita akan dipuji oleh banyak orang, kita akan ditolong oleh banyak orang. Berkat apa? Berkat iman dan ketakwaan ini. Walaupun tidak boleh itu menjadi tujuan kita di dalam beriman dan di dalam beramal soleh. Tidak. Ikhlas karena Allah. Namun efeknya tetap akan begitu. Tetap efeknya akan dicintai orang. Kenapa? Karena segala perbuatan di dalam ajaran Islam semuanya baik. Ya. Allah mengajarkan menolong sesama. Allah mengajarkan menjalin silaturahmi, berukhuwah. Allah mengajarkan banyak berbuat kebaikan kepada sesama. Kalau ketemu ucapan salam, doa itu, terus senyum manis, ya. Tampilan kita selalu bersih, sehat, menawan, wangi. Kan pasti dicintai orang tuh. Bahkan akan dicintai oleh binatang. Bahkan akan mendapatkan kebaikan dari alam. Kenapa? Karena ajaran Islam itu ya berbuat kebaikan itu bukan hanya kepada manusia, kepada binatang. Maka binatang akan mencintai. Karena ajaran Islam itu juga adalah ajaran merawat alam ini dengan baik. Ya. Airnya dirawat, lingkungan dirawat, udaranya dirawat. Subhanallah. Nah, sehingga kita akan mendapatkan kebaikan melalui alam ini. Yang diminum jadi sehat, menguatkan udara jadi aman. Kenapa? Karena kita sendiri yang merawat. Di lingkungan aman dari penyakit, aman dari bakteri. Tidak ada bau-bau, ya. Gak ada. Kenapa?
Karena kita sendiri yang merawat selalu, dari mulai tempat tidur, dari mulai badan kita, tempat tidur, rumah, pekarangan rumah, jalan-jalan, tuh sampai solokan-solokan harus terjaga airnya, tidak boleh kencing, tidak boleh BAB, membuang sampah sembarangan, micin runtah, kasolokan-solokan, ya, air-air yang menggenang. Itu kan dilarang dalam ajaran Islam, dilarang. Kalau ajaran Islam ini benar-benar diamalkan, maka umat Islam ini akan mendapatkan dampak positif yang luar biasa dari alam itu. Dan tidak akan ada kekhawatiran kebanjiran, tidak akan ada kekhawatiran longsor. Kenapa? Kapan umat Islam dididik merusak alam? Kapan umat Islam dididik seenaknya menebang pohon yang menguatkan tanah, yang menyimpan air? Kapan umat Islam dididik oleh Allah Ta'ala mengotori air, baik air yang mengalir maupun air yang menggenang? Lihat di dalam fikih saja, itu kencing aja tidak boleh di air yang mengalir menggenang. Sekarang kenapa jadi rusak air? Yang menggenang rusak, yang mengalir rusak, Citarum rusak, nggak bisa untuk diminum, nggak bisa untuk dipakai bersuci karena sudah menjadi oli. Ini kan, ini karena ulah orang-orang yang tidak mengamalkan ajaran Islam. Kan yang punya pabriknya juga Pak Haji, Haji goblok begitu karena. Ya iyalah, yang punya pabrik terus membuang itunya limbahnya itu yang campur kimia kemana? Ke Solokan, terus ke Citarum, ya kan? Ini kalau yang punya pabriknya muslim apa namanya? Goblok ini muslimnya. Kalau haji goblok ini hajinya. Ya. Kalau non muslim goblok oke. Tuh, coba. Islam mengajarkan merawat. BAB kencing itu harus di tanah yang khusus, gitu kan? Untuk itu tidak boleh di air mengalir, tidak boleh di air yang menggenang, di kolam dan sebagainya, tidak boleh. Itu bukan ajaran Islam. Kalau begitu, lalu membuang kotoran dari WC kemana ke kolam, biarin nggak apa-apa, melak lelewe didinya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus gitu lele didahar kusilai. Aduh, kan? Masya Allah. Allah. Catat ya, rubah. Kalau ada yang salah dalam kehidupan tidak sesuai dengan ajaran Allah, ayo belajar rubah. Belajar rubah dari sekarang. Kenapa? Karena tidak mungkin kita merasakan efeknya dari beragama Islam, tidak di dunia, tidak di akhirat, kalau tidak mengamalkannya dengan sebenar-benarnya. Amalkan oleh kita. Ya. Lalu kita akan merasakan apa? Sehat. Kenapa? Mengamalkan ajaran Islam itu bikin badan sehat, bukan hati sehat saja. Bukan hati saja yang sehat, badan sehat, badan kuat, di samping sehat, kuat, apalagi indah, karena Islam mengajarkan kerapihan, mengajarkan keindahan, sehingga Nabi mengisyaratkan innallaha jamil yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah itu maha indah, Allah menyukai keindahan. Lalu yang bikin kita samburawut, kulehe, geleh, bau awak, bau kelek, bau segala rupa gitu kan. Itu siapa yang berbuat seperti itu sehingga orang-orang melihat kamu jijik, orang-orang nggak mau dekat dengan kamu, orang-orang merasa terganggu dengan bau badanmu, bau ketekmu, bau apalagi mulutmu, ya. Orang nggak mau dekat karena kusut pakaianmu, ya, kotor pakaianmu. Catat nih. Tapi begitu orang itu ya hatinya sudah bersih,
akhlaknya mulia, niatnya bagus, perbuatannya bagus, ucapannya bagus, sesuai dengan ajaran Islam. Lalu badannya juga bersih, wangi, pakaiannya bersih, enak dipandang, enak dicium. Kalau berbicara enak didengar. Subhanallah. Siapa yang tidak ingin dekat dengan orang seperti ini? Siapa yang berani mencela orang yang seperti ini? Karena ente. Kalau kita bersalaman dengan orang yang tangannya kotor, mau nggak? Kalau kita berdekatan dengan orang yang bau badannya, mau nggak? Dan begitu pula kalau kita yang seperti itu, orang lain tidak akan mau dekat dengan kita. Allah. Imakurma hate'na ramijud, kalakuanana ramijud, ucapanana ramijud, ya, geus kitu teh niatna ramijud, tuluy awakna ge aduh, pakaianana ramijud. Nah. Ini kan jauh dari ajaran Islam. Kita akan merasakan sehat berkat Islam, kuat berkat Islam. Masya Allah. Berkah berkat Islam. Dicintai orang, cintai binatang, mendapatkan kebaikan dari lingkungan berkat Islam. Ya, Masya Allah. Ini berkat Islam semua. Ya, ini belum berbicara akhirat, berkat Islam itu bukan. Berbicara di dunia. Orang jadi percaya sama kita karena kita jujur, kita amanah, gitu kan? Kenapa begitu? Karena kita menjalankan Islam dengan benar. Ya. Ya mah duit kenceleng dipaling siapa? Dan ada uang apa amanat dari orang-orang. Tuh sok nyair pan geningannya. Oh, sorban gitu, sok nyair gitu. Mana yang mah ditilep, dilebok deh. Innalillahi. Tambahan deui nyeun alasan. Alasan naon? Aduh hapunten kaanggo, lain kaanggo sia dianggo gitu. Ka mah atuh tengah aja. Ya. Coba ayeuna seperti gitu. Orang mau percaya gimana? Akhirnya hidupnya semakin sempit. Mau minjem uang 10.000 juga gak ada yang ngasih. Kemarin ajakan bilangnya besok. Sampai tahun besok belum juga. 10 tahun besok belum dibayar juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena tidak amanah. Karena tidak jujur. Orang amanah, orang jujur itu akan bikin tenang dirinya dan tenang orang lain. Orang lain itu mau menitipkan barangnya, mau menitipkan keluarganya, mau menitipkan dirinya kepada orang-orang yang jujur dan amanah ini. Ya, tidak khawatir hilang barang saya, maupun mau menitipkan berapa enggak. Ya. Makanya Buya kan sering katakan, ini tahadus bin ni'mah. Tahadus bin ni'mah. Buya belum bisa menjalankan ajaran Islam dengan sepenuhnya, tidak. Baru sedikit sekali. Tapi ingin terus berusaha. Ingin mengamalkan Islam ini dohiran wa batinan. Dohirnya batin. Ingin, doakan. Ya, Buya dan keluarga dan keturunan dan murid-murid agar bisa mengamalkan Islam kafah dohiran wa batinan. Doakan. Buya, ya, sering berhubungan dengan non-muslim. Sering Buya kan mengatakan, tuh tukang lampu di mana itu teh di Sunia Raja di ABC yang punya material di Sumedang. Siapa yang punya? Non-muslim. Buya itu kalau minjem itu nggak pernah pakai jaminan,
ngambil barang seenaknya sampai hitungan ratusan juta. Tidak pernah Buya terus ditagih oleh dia. Ini Buya sudah sekian ratus juta, minta tagihan bon, enggak. Dia tidak pernah ketakutan juga. Ya, Buya pernah ngomong sama dia. Ya. Tadinya Buya nggak mau minjem, ya, nggak apa-apa. Gimana kalau Buya meninggal halal Buya? Kalau meninggal sampai lunas halal, nggak akan ditagih lagi. Dia belum tahu rumah Buya, belum tahu, ya. Hanya tahu Buya aja. Yang anehnya lagi kalau di Bandung, dia itu agamanya Konghucu. Kalau Buya ke sana, ya, dia itu menyediakan kamar khusus yang bersih. Dia punya anjing. Dia tahu anjing itu bagaimana menurut Islam, tahu. Kalau datang Buya ada anjing, singkirin dulu anjing. Terus kalau waktu duhur, pas waktu duhur atau asar di sana, dia sudah menyediakan sajadah. Lalu disenget hioh teh. Tahu, oh ada Buya di sini. Kan? Ini orang yang tidak beriman. Ini Konghucu. Ngambil lampu segala macam ratusan juta. Ya. Dia tidak pernah ada rasa khawatir dan sebagainya. Dan itu anehnya dia menyediakan sajadah. Allah. Lalu kalau dia ada acara apa namanya Imlek, dia sudah sediakan dodol terbaik untuk Abuya. Oh, setiap ke sana, suguhin itu, suguhin ini dan sebagainya. Padahal dia hanya tahu selewat. Mikir kenapa, gitu kan? Kenapa kok banyak orang-orang, bukan cuma yang menitipkan, kalau yang menitipkan sudah jelas ya. Yang menitipkan dari jemaah Buya mah pantes, nah kaguruna eta mah percaya ge. Pantas saja yang menitipkan untuk haji, untuk umroh. Kan Buya itu kan menampung tabungan. Kan tabungan ini nilainya MM-an. Karena jumlahnya kan dari berbagai wilayah yang nabung untuk nanti bikin porsi. Kalau sudah 25 juta kan nabung tuh untuk nanti pelunasan yang sudah punya porsi. Jadi yang mau punya porsi, contoh dia sudah 20 juta, tinggal 5 juta lagi, datang ke Buya. Buya, saya mau bikin porsi, sekarang sudah punya 5 juta. Berarti di Buya ada berapa? 20 juta. 20 juta itu dia nabung udah puluhan tahun. Nabungnya. Buku tabungan lagi geselecek. Ya kan? Jadi tinggal apa? Tinggal dari Buya 20 juta masuk langsung pengurus. Dia bawa cuma 5 juta doang. Nah, dan itu berjalan berapa puluh tahun, bukan? Yang di Banjaran juga banyak yang ikut. Ya. Dari berbagai daerah itu. Nah, ini kan pantas jamaah. Terus yang suka ngasih ikut pembangunan, ikut donasi perjuangan dakwah yang di TF, yang jadi donatur Buya itu banyak sekali, kan? Apakah mereka takut kehilangan atau takut dimakan? Lah, ya, tidak. Walaupun Buya istrinya lebih dari satu, walaupun anaknya lebih dari 40, yang udah bejakan lebih tina hiji nama mana? Harusnya secara logika akan lebih ketakutan. Kenapa? Kalau istrinya satu aja orang geus loba tuh pulang paling lain, loba dudat dudut. Komo anakna yuk 40 tilu. Kalau saya nitip uang, 1 juta 2 juta beak atuh. Ya. Apakah ada yang merasakan khawatir seperti itu? Kan? Sampai saat ini. Dan Buya didikan kepada anak-anak Buya kejujuran, keamanahan. Jangankan uang titipan seperti itu, zakat saja kita tidak boleh memakan zakat. Diajarkan oleh apa? Karena zakat ketong wani.
Kita mah hanya ngurusin titipan umat saja. Kita alokasikan kepada yang mustahiknya. Karena kan di Simpang banyak mustahik, di antaranya para pengajar yang banyak sekali, di antaranya santri-santri yang tidak mampu, ya, banyak sekali santri-santri anak yatim di atas 100 yang dikasih beasiswa, yang perlu dibantu kitabnya, itunya, ininya dan sebagainya, banyak sekali. Yang kalau dihitung-hitung setiap bulan harus mengeluarkan ratusan juta untuk ngasih makan saja. Tapi Allah memberikan pertolongan. Di antaranya lewat siapa? Di antaranya lewat orang-orang yang hatinya digerakkan ingin ikut berjuang di jalan Allah. Ya, tapi kalau ini ditilep, kelaparan semuanya. Kelaparan semuanya. Ya. Terus dari mana mereka bisa makan? Dari mana mereka nanti punya kitab? Dari mana mereka tentang kesehatannya dan sebagainya, biayanya. Nah, terus Buya lihat kehidupan pergaulan dengan non-muslim. Ya, banyak sekali. Dan nilainya bukan 100-200 juta, sampai M. Sampai M. Tidak pakai surat, tidak pakai jaminan. Buya jaminan banyak. Banyak jaminan. Tapi nggak pernah dipinta jaminan. Pinjam duit berapa Buya? 1 M. Nggak pakai neko-neko, nggak pakai itu. Apa jaminannya? Enggak. Sampai sekarang enggak. Nah, kenapa? Oh, begitulah yang namanya as-sidqu, kejujuran. Oh, begitu yang namanya al-amanah, keterpercayaan. Dan ini ajaran siapa? Ini ajaran Allah, ajaran baginda Rasulullah. Di dunia saja sudah dirasakan, dapat pertolongan, kegampangan itu, kegampangan ini. Ya, di dunia ini dirasakan di dunia. Maka kita harus yakin bahwa mengamalkan ajaran Islam dahsyat, manfaatnya luar biasa asal benar-benar diamalkan. Tapi kalau sampai apalagi jadi ustadz, apalagi jadi pemimpin umat, ya, kalau sudah hilang keterpercayaannya satu kali saja, ya, satu kali saja itu akan runtuh, bisa puluhan tahun, bisa sampai mati runtuhnya. Orang tidak akan percaya lagi nitipin. Kenapa? Tihu lagi cina nitip ke umroh ke Ustaz eta leungit. Nitip naon deui ke paket lebaran, cina dina waktuna dan sebagainya, kan banyak sekarang tipuan-tipuan seperti itu. Travel yang hancur gara-gara ada segelintir orang yang tidak amanah, yang tidak jujur. Ya, akhirnya hancur semuanya. Sudah tidak bisa bangkit lagi. Sulit untuk bangkit lagi. Orang akan mencatat sejarah kelam bagi orang yang seperti ini. Maka kita harus bersyukur kepada Allah dengan kita dikasih hidayah oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dan semoga hidayah ini disempurnakan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah. Bisirril Fatihah. Sekian yang bisa Buya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.